Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua, selamat pagi. Mungkin beberapa dari Anda bertanya-tanya, siapa tiga Romo ini? Gitu ya. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman melihat bannernya hanya tertulis Romo Tersiaris gitu ya. Ya, kami adalah para Romo Tersiaris. Tersiaris itu adalah Romo yang menjadi novis lagi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu para novis gitu ya, itu novis frater. Nah ini yang novis Romo. Jadi kami menjalani masa novisiat lagi gitu, tahun ketiga. Saya Romo Hendrik, saya berasal dari paroki tetangga gitu ya, dari Ambarawa. Saya di sini didampingi oleh dua teman. Ada Romo Patrick Nganga, itu Romo dari Kenya yang tinggi. Lalu yang, ini, nanti dia akan memperkenalkan diri sendiri gitu ya. Lalu yang kedua ada Romo Erol. Romo Erol ini dari Filipina, yang agak pendek, agak imut. Lalu di tengah-tengah Bapak Ibu saya kira juga ada teman-teman saya yang lain. Saya tadi melihat ada satu Romo dari Uganda, lalu juga ada satu Romo dari Korea Selatan. Nanti bisa dicari, kira-kira ditebak yang mana gitu ya. Tetapi kami di sini menjalani program untuk belajar lagi, menimba, memperdalam semangat keyesuitan. Kami sebagai Romo-Romo Yesuit, tetapi juga menimba lagi hidup iman dan imamat. Baik Bapak Ibu saudara-saudari teman-teman yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ada beberapa teman muda saya yang bertanya kepada saya, Romo apakah nonton drama Korea berjudul When Life Gives You Tangerines? Duh, apalagi ini? Saya bingung gitu ya. Dia ini drama apa lagi? Lalu mereka mengatakan, ini drama Korea Romo, sangat bagus. Ceritanya bagus, aktor-aktrisnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik gitu. Saya nggak tahu, saya yakin beberapa di antara saudara-saudari di sini pasti juga nonton drakor gitu ya. Tetapi saya mengatakan kepada mereka, wah ya jelas, saya belum nonton gitu. Saya nggak tahu itu drama apa gitu. Lalu dengan sangat antusias mereka menceritakan banyak hal tentang drama Korea tersebut. Mulai dari aktor, aktris yang memerankan drama itu. Bahkan ada yang tidak segan-segan pamer gitu ya. Dia sudah sedemikian ngefans dengan artis itu. Ada yang tahu siapa artisnya? Mbah-mbah yang di depan. Atau ibu-ibu mungkin tahu. Wah itu ada yang oh ya. Lalu mereka dengan jelas mengatakan, Romo mbok nonton drama Korea itu. Wah ini apa lagi? Maka saya sebagai Romo yang saya masih merasa berjiwa muda. Saya tidak mau kalah. Kalau nonton panjang episodenya ya. Maka saya googling dulu. Ini jane drama Korea apa toh ini? When Life Gives You Tangerines. Dan ketika saya bertanya kepada Mbah Google di internet, memang ada banyak orang memberi penilaian yang sangat baik terhadap film ini. Banyak yang mengapresiasi cerita-cerita refleksinya, dan konon judul drama Korea ini nanti kalau teman-teman mau juga ngecek gitu ya, ada di sebuah artikel di website berita CNN gitu ya. Diinspirasi dari pepatah terkenal, When life gives you lemon, make lemonade. Kurang lebih artinya atau kurang lebih maknanya adalah kita diajak untuk tetap optimis dan bersikap positif ketika diterpa kesulitan atau ujian. Kalau hidup Anda
diberi lemon. Lemon itu pernah merasakan semua ya. Kecut toh rasanya. Kalau Anda diberi hidup yang kecut, kekecutan atau lemon itu tuh bisa dibuat menjadi sirup yang manis. Apakah Anda pernah minum Nutrisari? Pernah toh? Manis toh? Ketagihan pasti gitu ya. Nah, kurang lebih itu. Kalau kita diberi hidup yang kecut, yang rasanya tuh tidak menyenangkan, kita bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang manis. Salah satu pemerannya bahkan merefleksikan gitu ya, bahwa kalau kita diberi sari tangerine itu jeruk keprok jane. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya itu bahasa Jawanya itu jeruk keprok gitu. Kalau hidup itu memberi jeruk keprok gitu, kita dapat mengubahnya menjadi selai jeruk yang manis, menikmatinya sebagai teh jeruk keprok yang hangat, yang manis. Dan tidak kalah penting, ketika saya googling itu ya, ternyata memang aktor aktrisnya cantik-cantik beneran gitu ya. Ada siapa ini? Saya membuat list. Ada IU, Park Bo Gum, Moon Sori, Park Hye Jun, Choi Da Hoon, dan lain sebagainya. Tentu saja saya tidak kenal mereka, tetapi nanti saya akan tanya kepada salah seorang teman saya, Romo yang berasal dari Korea Selatan gitu ya. Apakah itu saudaranya? Jangan-jangan saudaranya gitu ya. Nanti teman-teman bisa membaca lah. Saya tidak akan promosi drama Korea di sini gitu ya. Karena ini gereja. Saya diminta berkhotbah bukan promosi gitu. Saya tidak tahu teman-teman muda di sini pasti ada yang pernah nonton ini. Tetapi kalau kita bertanya kepada teman-teman muda, bahkan para remaja di sini, mungkin ada juga generasi senior. Saya yakin tidak sedikit dari Anda semua yang juga ngefans kepada aktris aktor Korea. Bahkan mungkin kalau dicek profile picture-nya WA, profile picture-nya Instagram, jangan-jangan aktris Korea gitu ya. Atau bahkan foto-foto mereka mungkin dicetak besar, dipajang di kamar mereka. Rasa kagum pada banyak tokoh dari drama Korea atau film, saya tidak tahu, kalau yang sepuh-sepuh mungkin ya tokoh-tokoh wayang gitu ya, Ponokawan, Arjuno, Sri Kandi gitu ya. Atau mungkin juga Jackie Chan gitu ya. Saya tidak tahu siapa, tetapi rasa kagum pada pribadi itu tidak salah. Nah, teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, dalam refleksi ini saya ingin mengajak Anda semua untuk melompat lebih jauh. Tidak hanya berhenti pada rasa kagum. Oh, aktris ini ganteng. Aktris ini cantik gitu ya. Aktor ini ganteng. Tokoh ini baik, tokoh ini baik gitu. Tidak. Saya ingin mengajak Anda semua untuk apakah berani juga mengusahakan apa yang baik, apa yang dilakukan oleh setiap orang baik dari karakter tokoh dan dalam film atau suatu drama tersebut. Jadi saya ingin mengajak saudara-saudari untuk mulai melihat, berefleksi gitu ya. Apakah kita hanya berhenti pada kekaguman yang tampaknya secara luar saja, atau apakah mereka itu juga menginspirasi hidup kita untuk berbuat baik. Hari ini kita mendengar tentang kisah sengsara Yesus. Di awal tadi saya mengajak saudara-saudari untuk mengingat lagi suatu titik kagum akan pribadi Yesus atau titik kagum akan Allah dalam hidup saudara-saudari semua. Saya berharap saudara-saudari sudah menemukan gitu ya, sudah punya, kapan ya saya merasa kagum? Kapan ya saya merasa disentuh oleh Allah? Kapan ya saya merasa disembuhkan oleh Allah?
Kapan ya kata-kata dalam bacaan Injil atau dalam kitab suci menyentuh, menghibur, menguatkan diri saya? Dan itulah yang membuat kita menjadi kagum. Bahkan mungkin kita kagum akan peristiwa hidup Yesus. Tadi saya mengatakan tentang ajarannya, tentang tindakan menyembuhkan orang, tentang tindakannya membuat mukjizat, menjelaskan hukum yang terutama dan pertama, merangkul mereka yang lemah dan menderita, merangkul para pendosa, menyelamatkan semua yang terancam maut dan binasa. Mari kita juga bisa membayangkan itu. Kalau kita hidup di zaman Yesus, melihat Yesus yang melakukan tindakan itu, apa yang akan kita rasakan? Misalnya melihat Yesus membangkitkan orang yang mati, Lazarus. Melihat Yesus yang menyelamatkan orang yang sudah lumpuh. Mendengarkan Yesus yang berkhotbah menyenangkan hati kita. Bayangkan. Atau saya akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat kembali gitu ya. Apa yang kita dengar selama 5 minggu Prapaskah kemarin dalam bacaan-bacaan Injil. Kita masih ingat di minggu Prapaskah pertama kita mendengarkan bacaan tentang Yesus berpuasa di padang gurun dan dicobai iblis. Masih ingat ya? Yesus menegaskan identitasnya, tetapi juga menyadari penuh misinya ke dunia sebagai manusia. Lalu dalam minggu Prapaskah kedua, kita mendengarkan bagaimana Yesus mengalami, merasakan, atau bahkan kita melihat tentang kemuliaan Yesus. Atau ini sering disebut sebagai transfigurasi di Gunung Tabor. Di sana Yesus berjumpa dengan Allah Bapa, ditemani oleh Musa dan juga Elia, untuk menatap Golgota sebagai kenyataan terendah dalam kehidupan manusia. Kita bisa membayangkan Golgota itu adalah tempat di mana manusia itu mengalami titik paling rendah. Karena dia dihukum atau mereka yang dihukum di sana, hukuman salib itu adalah hukuman yang paling keji, hukuman paling mengerikan gitu ya. Dan itu dipajang lagi di Golgota. Maka Yesus dalam kemuliaannya menatap realita titik yang paling rendah. Saya pengen ke sana gitu. Bayangkan, Yesus yang mengatakan, saya mau ke sana, ke titik yang paling rendah dari manusia. Minggu Prapaskah ketiga, itu perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Semoga masih ingat ya. Tuhan memberi kesempatan bahkan merawatnya setahun lagi. Jika akhirnya tidak berbuah, maka selayaknya ditebang. Maka kita juga bisa merefleksikan Allah yang membutuhkan tanggapan dari kita untuk berbuah. Kalau Allah dalam 2 minggu sebelumnya menunjukkan cintanya kepada manusia, apakah kita mau menanggapinya? Itu seperti misalnya ya, kita dengan kedosaan kita jatuh. Lalu Allah ngulur ke tangan. Apakah kita mau menyambutnya atau tidak? Dalam minggu Prapaskah ketiga, kita mendengar kisah anak yang hilang dan bapa yang murah hati. Bagaimana pada akhirnya ada sebuah pertemuan cinta Allah dan kemauan kita untuk berubah. Jadi itu seperti tadi. Kita sebagai orang manusia jatuh karena dosa kita,
Allah mengulurkan tangannya dan kita menyambutnya. Kita bangun. Minggu keempat Prapaskah itu mengajak kita untuk merefleksikan itu. Di mana ada pertemuan cinta antara Allah dengan manusia. Di minggu kelima kemarin, minggu yang lalu, kita mendengarkan tentang perempuan yang berdosa, yang harus dilempari dengan batu, tetapi Yesus hanya mengatakan, barang siapa tidak berdosa, silahkan melempari batunya untuk pertama kali. Dan apa yang terjadi? Tidak ada yang melempari dia dengan batu. Apa yang bisa kita petik dari kisah tersebut? Kita diajak untuk merasakan bahwa kesucian, kebangkitan yang tadi ya, kalau kita jatuh kita bisa bangun gitu. Itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga harus berdampak dalam relasi dengan sesama. Di lain sisi kita juga bisa melihat bagaimana Allah, Yesus, yang mengasihi kita tanpa syarat, unconditionally. Mengasihi kita tanpa syarat, entah kita sudah jatuh berapa kali, entah kita sudah berdosa berapa kali, tetapi Allah tetap mengulurkan tangannya. Tadi kita juga mendengar kisah sengsara. Nanti kalau dalam Jumat Agung rasanya lebih seru lagi gitu ya, karena kisah sengsaranya akan dinyanyikan. Tetapi kurang lebih dari kisah sengsara yang tadi kita dengar, kita diajak untuk semakin memahami. Kita diajak untuk semakin merasakan, bahkan nanti pada akhirnya melakukan tindakan cinta Allah kepada manusia. Kita diajak untuk tidak boleh berhenti pada apa yang hanya membuat kita kagum, tetapi apakah kita juga berani melakukan apa yang Yesus lakukan? Mewujudkan cinta, memilih cinta, mewartakan cinta, melakukan tindakan cinta, memeluk tindakan cinta itu pun ketika harus jatuh dan terasa sangat berat. Kita telah mendengar bagaimana Yesus yang memilih untuk memanggul salib dan bagaimana Yesus yang tidak lari. Bagaimana Yesus yang tetap taat kepada Bapa. Itu karena apa? Semua karena cinta. Cintanya kepada Bapa dan cintanya kepada manusia. Allah mau menyelamatkan dan mengangkat kembali manusia untuk merasakan kembali kerajaan Allah. Jadi dari kisah tadi, kisah sengsara tadi, kita mendengar bagaimana Allah mau turun menjadi manusia dalam realitas terendah untuk membawa kita semua orang berdosa yang jatuh, yang terkulai, yang patah, naik lagi sampai kepada Allah. Kita bayangkan gitu. Mungkin ini sama seperti Allah yang menggendong kita untuk masuk lagi rumah Allah. Dia mau turun, lalu akhirnya gendong untuk ngangkat kita. Dalam bacaan pertama kita diteguhkan melalui pengalaman Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menginspirasi kita bahwa Allah sendiri yang akan menguatkan dan terus menopang kita. Dia memberikan lidah sehingga semakin fasih berbicara. Seperti murid memberikan semangat baru mereka yang letih lesu. Dia menajamkan pendengaran sehingga semakin peka. Dia memberi punggung yang kuat. Dan yang tidak kalah penting, dia memberi hati yang teguh seperti gunung batu. Maka memilih tindakan seperti yang dilakukan Yesus itu jangan takut. Nabi Yesaya ngomong, kamu akan diberi lidah yang fasih. Kamu akan diberi telinga yang tajam.
kamu akan diberi punggung yang kuat, kamu akan diberi semangat yang berkobar-kobar, dan kamu akan diberi hati yang teguh, yang kuat seperti gunung batu. Santo Paulus dalam bacaan kedua juga mengajak kita untuk bersyukur atas rahmat Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus. Yesus yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah menjadi milik yang harus dipertahankan, tetapi justru sebaliknya mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama seperti kita manusia. Ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan di kayu salib. Sebuah titik kehinaan, titik terendah dalam sejarah manusia. Yesus Allah turun menjadi sama dengan kita manusia untuk mengangkat kita naik lagi menjadi berbahagia bersama dengan Allah. Yesus Kristus berani mengosongkan diri, artinya menyediakan ruang agar dia bisa merasakan kemanusiaan dan bahkan menyelamatkan manusia. Kita bisa membayangkan Yesus yang menjadi manusia itu seperti, kalau kita bayangkan itu ya mungkin ruangan ini gitu ya, atau gudang yang awalnya penuh tapi kemudian dikosongkan, dibuang, dikeluarkan. Supaya apa? Supaya ruangan itu bisa dimasuki dengan sesuatu yang baru. Yesus mengosongkan kealahannya agar dia bisa menjadi manusia seperti Anda, seperti kita. Maka kalau kalian atau kita semua merasa sedih, berat, ngomong sama Yesus. Karena apa? Dia tahu rasanya menjadi manusia itu seperti apa. Minggu Palma yang kita rayakan hari ini saya kira memberi pesan yang jelas. Kita diajak untuk semakin berani meneladan tindakan-tindakan cinta yang diambil dan dilakukan Allah kepada kita, manusia dan pendosa ini. Apakah kita juga berani dan mau melakukan tindakan cinta yang sama? Jika sekarang kita masih bingung, tindakan cinta Allah apa yang harus kita lakukan atau kita teladan? Mari kita sejenak mengosongkan diri kita. Kita sejenak menyediakan ruang-ruang dalam hati kita agar kita bisa mengetahui dan memahami tindakan cinta Allah itu. Kalau Anda merasa ruangan diri Anda penuh dan tidak tahu harus berbuat apa, kosongkan dulu. Timba inspirasi dari Allah, masukkan, ambil. Sediakan waktu untuk berdoa, sediakan waktu untuk mengapresiasi tindakan cinta orang lain. Misalnya sudah disediakan makanan, ditolong, disapa. Sediakan waktu untuk membaca kitab suci, supaya kita tahu Allah itu ngapain. Sediakan waktu untuk terus mensyukuri hidup kita. Saya sehari ini diberi rahmat apa ya oleh Allah. Dengan begitu, semoga kita menjadi semakin paham dan tahu bagaimana kita seharusnya meneladan Allah yang sedemikian mencintai manusia, bahkan sampai rela merendahkan diri, menderita penghinaan, ditinggalkan. Tetapi dia, Yesus Kristus, tetap taat dan setia bahkan sampai mati di kayu salib. Demi siapa? Demi kita manusia, orang-orang yang berdosa ini. Demi saya dan demi Anda semua. Saudara-saudari yang terkasih, saya akan menutup refleksi renungan kali ini dengan dua warisan dari Santo Ignatius Loyola. Santo Ignatius Loyola pernah mengatakan, mewariskan dua prinsip yang menurut saya sangat mendalam. Yang pertama,
cinta harus lebih diwujudkan dalam perbuatan daripada diungkapkan dalam kata-kata. Cinta kita itu harus lebih diwujudkan dalam tindakan, dalam perwujudan daripada sekedar kata-kata. Daripada sekedar saya cinta kamu gitu ya. Apa konkretnya, tindakannya apa? Yang kedua adalah cinta terwujud dalam saling memberi dari kedua belah pihak. Artinya yang mencintai memberi dan menyerahkan kepada yang dicintai apa yang dimiliki atau sebagian dari milik atau yang dapat diberikan, dan begitu sebaliknya, yang dicintai kepada yang mencintai. Jadi yang kedua, ada kesalingan, bukan hanya satu arah. Sama, kita diajak untuk melakukan tindakan cinta, khususnya mewujudkan dalam perbuatan, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga kesalingan. Kalau kita hari ini mendengarkan tentang cinta Allah, maukah kita juga kemudian menanggapinya? Marilah kita mohon rahmat Allah agar kita semakin mampu memahami Dia dengan lebih mendalam, mengikuti Dia dengan lebih dekat, dan mencintai Dia dengan lebih hangat. Amin.